Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, tetap semangat menjalani hari demi hari, dan kembali kita berbicara tim nasional Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Pertandingan kedua melawan Timur Leste kembali akan tersaji pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022. Tempat masih sama, di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali. Dan pasti ada perubahan. Kalau melihat dari laga pertama, di mana pelatih kepala Sintayong merasa kecewa, tidak puas, ia bahkan marah-marah, ya, karena melihat pemain-pemainnya bermain tidak sesuai dengan keinginan dia, harapan dari STY, terutama di babak pertama. Ya. Apalagi kita bisa tertinggal dengan 1 gol sebelum di babak kedua lahir 4 gol, tetapi gol-gol yang menurut dia tidak begitu baik datang dari sebuah skema permainan yang diinginkan, kecuali di gol penyama kedudukan yang dibuat oleh Ricky Kambuaya. Ada permainan yang baik di antara Evan Dimas, Ronaldo Kuate, dan kemudian bisa diselesaikan dengan baik ketika pergerakan Ricky Kambuaya, gelandang bertahan ini menusuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan kaki kiri yang menghujam di pojok kiri gawang Timur Leste. Itu merupakan gol yang sangat baik. Nah, STY ini mengharapkan bahwa pertandingan kedua itu harus jauh lebih baik dengan laga di partai awal Kamis lalu. Ya, saya katakan walaupun kita menang telak, tetapi tetap ada rasa kurang puas. Dia sudah berjanji bahwa pertandingan itu akan dievaluasi. Ya. Harus ada perubahan. Dia tidak ingin walaupun menang tetapi dengan cara yang permainan yang tidak ia inginkan. Harus bermain dengan bagus, harus terkonsep dengan baik. Gol-gol pun harus datang dengan skema yang bagus, ya. Permainan atau datang dari sebuah set piece, entah itu dari corner kick dan terjadi sundulan kepala di sana, atau bola-bola tendangan bebas yang baik, ya. Permainan kombinasi 1-2, operan-operan pendek yang mengalir dengan bagus dari kaki ke kaki, ya. Tidak lahir dari gol bunuh diri kemarin, ada 2 gol bunuh diri dari Timur Leste. Nah, ini yang kita akan lihat. Apa yang diinginkan? Pola bagaimana? Perubahan apa yang akan dimainkan oleh STY? Ya. Pasti dia sudah melihat, mengevaluasi semua, ya, selama 90 menit pertandingan di Kamis lalu. Dan untuk formasi, saya meyakini juga pasti ada perubahan. STY sudah bisa tahu, bisa melihat siapa pemain yang akan dimainkan, siapa pemain yang kemarin bermain di starting 11 kemudian ditarik keluar. Ya. Kalau bisa menebak atau mereka-reka apa yang akan dimainkan oleh Sintayong, ya, formasi bagaimana, taktik apa, menurut saya mungkin tidak akan berubah, ya. Bisa aja tidak akan berubah seperti kemarin. 4 pemain belakang, 2 gelandang yang lebih ke dalam sebagai double pivot yang diperankan oleh Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya, yang juga merangkap sebagai pemain box to box. Kemudian ada 3 pemain di depan sebagai gelandang serang dan 1 striker. Nah, mari kita lihat kemungkinan yang bisa terjadi. Penjaga gawang mungkin saja bisa Syahrul Fadila lagi, karena dia kemarin bermain dengan cukup baik, ya. Bisa menahan 1 penalti, ya. Di penghujung laga babak pertama ada penalti dari Timur Leste yang diambil oleh Mosinho namun digagalkan oleh Syahrul Trisna Fadila ini. Kalau ada pergantian pun Syahrul tidak main, mungkin saja Hernanda Ari yang diberikan kesempatan atau Nadeo. Ini tergantung dari STY. Yang sudah pasti berubah adalah bek kiri, di mana Edo Febriansyah kemarin tampil tidak bagus, bahkan
gol penalti itu berawal dari blunder dia untuk memberikan bola, dan akhirnya Sahrul harus bisa mengganjal pemain Paulo Freitas, pemainnya juga mencetak gol pertama bagi Timur Leste, dan ini pemain berbahaya yang harus tetap diwaspadai oleh pemain-pemain belakang tim nasional kita. Pratama Arhan pasti akan bermain, karena ketika Pratama masuk mengubah semua permainan. Di samping ada dua anak muda ya, Rolando Kuate dan Marcelino Ferdinand. Nah, dengan Pratama Arhan ini jauh akan lebih bagus. Afriana Dewangga akan bermain dengan Fakhrudin Arianto. Kemudian masih ada Sani Fauzi di kanan. Ini kalau dengan 4 ya, saya coba dengan 4. 2 saya sudah katakan tadi, ya, Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Siapa 3 gelandang yang ada di depan untuk mendukung satu striker? Mungkin saja ya Irfan Jaya yang akan ditampilkan lebih awal, bukan Ramai Rumaki. Ya. Kemudian tetap ada Evan Dimas di sana, dan saya berharap bahwa ada keberanian dari seorang STY untuk memainkan langsung Marcelino Ferdinand, karena ini pemain yang mendapat pujian bersama dengan Ronaldo Kuate kemarin. Ketika dimasukin di babak kedua, mereka mengubah permainan jauh lebih baik dibandingkan dengan babak pertama, dengan pergantian pemain yang dilakukan oleh STY. Nah, kalau STY memang berani dari awal ya untuk langsung memasang Ronaldo Kuate di depan dan Marcelino Ferdinand untuk bermain bersama dengan Evan Dimas dan Irfan Jaya, katakan ini formasi yang ada, ini akan baik. Kita akan melihat bahwa permainan tim Indonesia akan berkembang dengan sangat bagus ya, untuk bisa mengalahkan kembali Timur Leste. Kalau untuk menang saya pikir ya kita pasti menang. Namun kan yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh STY bukan saja hasil kemenangan, tetapi bagaimana cara bermain sebagai sebuah tim. Ya. Tidak terlalu individu-individu untuk memperlihatkan kepada penonton ya, yang menyaksikan pertandingan bahwa saya hebat. Bukan itu yang diinginkan oleh STY. STY ingin bermain dengan kolektivitas ya. Intensitas yang sangat tinggi, determinasi pemain-pemain kita. Itu yang dia inginkan dalam pertandingan nanti di hari Minggu menghadapi Timur Leste. Kalau menang pasti, sekali lagi, pasti menang. Ya, tetapi kita akan lihat, tentunya levelnya harus dinaikin kembali. Sama seperti tampil di AFF di Singapura. Tidak tampil seperti di pertandingan pertama tanggal 27 yang lalu. Levelnya memang harus naik tinggi, tapi kalau kita bermain kembali seperti di AFF, bukan hanya 4 gol yang kita akan dapatkan. Di atas 5 gol kita bisa memenangkan pertandingan pada hari Minggu. Ya. Dan apa opsi lainnya akan ditawarkan oleh STY? Bisa saja bermain dengan 3 back langsung. Memainkan saja Rizky Ridho sana, Dewangga, dan juga dengan Fakhrudin. 3-4-2-1. Bisa saja. Pratama Arhan itu didorong bermain lebih ke atas ya, dari sayap kiri. Sama juga dengan Sani Fauzi. 2 ini akan bermain dari sayap. Kemudian di tengah itu masih tetap dimainkan oleh Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Ada 4. Nah, 2 di depan ini bisa saja di situ ada Evan Dimas yang langsung dimainkan bersama dengan Marcelino Ferdinand. Ronaldo Kuate di depan, berarti tidak ada Irfan Jaya. Ya. Irfan Jaya dimainkan di babak kedua, saya pikir ini juga bisa-bisa aja, karena kemarin juga terlalu individu. Ya, Irfan Jaya ini ya harus bisa menghilangkan ego dia di lapangan. Jadi harus tampil dengan permainan kerjasama yang rapi ya. Di starting 11 yang akan dikembangkan oleh Sintayong. Tidak perlu untuk bermain terlalu banyak, menahan bola, mendribble bola. Bermain sebagai sebuah tim ini jauh lebih bagus, dan di babak kedua tidak ada masalah. Nah, itu kalau bermain dengan opsi 3 back, kemudian ada 4 gelandang, ada 2 gelandang lebih menyerang mendukung Ronaldo Kuate. Jadi oke lah dengan pola seperti ini, karena kita secara kualitas ya kita tuh di atas head to head permainan. Lawan juga kan bermain dengan tim U23. Secara peringkat di FIFA kita lebih di atas. Kemenangan ini pun keuntungannya bahwa kita bisa menaikkan peringkat kita ya di ranking FIFA kalau bisa menang
dua kali ya, untuk menang kedua kali lagi melawan Timur Leste. Namun jauh dari itu, STY ingin melihat suatu kerangka tim yang dia bangun ini untuk kemudian dia bawa di Kamboja dalam pertandingan di U23 ya, AFF pada Februari nanti 14 sampai 26. Itu yang betul-betul yang diinginkan. Dari formasi yang dia akan tampilkan, yang akan dia tawarkan, dia akan melihat, akan mengevaluasi siapa pemain yang pantas untuk bermain di starting 11 di U23. Karena itu golnya ada di sana. Tapi di pertandingan kedua ini pun dia berharap bahwa tim asuhannya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan pertandingan pertama. Kalau hasil pun menang 3-0 tetapi bermain juga sama seperti babak pertama, pasti STY akan kecewa juga. Ya, karena dia ingin skor bagus mungkin. Ya, kalau kita semua menang dengan 2-0 tapi kita menguasai permainan dengan baik, ball position dari babak pertama sampai babak kedua, kita itu mendominasi penuh, ini akan jauh mungkin lebih bagus bagi STY. Karena dia ingin melihat permainan secara tim. Sekali lagi secara tim. Itu yang dibutuhkan ya, untuk mengembalikan level permainan kita seperti saat tampil di Piala AFF. Ya, semoga apa yang diinginkan oleh STY itu bisa menjadi kenyataan nanti dalam pertandingan kedua melawan Timur Leste. Dan tetap Paulo Freitas harus diawasi oleh pemain belakang, termasuk Mozinho. Ya, ini Elias juga. Guetas ini 3 pemain yang ada di depan Timur Leste yang menjadi perhatian untuk lini belakang kita. Tidak boleh lengah. Ya. Tidak boleh membuat kesalahan lagi terulang ketika gawang kita bobol lebih dulu dari pemain-pemain Timur Leste. Namun dengan perubahan yang dilakukan oleh STY, saya meyakini bahwa tim Indonesia atau timnas kita akan tampil jauh lebih galak, jauh lebih garang dengan permainan terbaik di lapangan nantinya. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan preview pertandingan kedua antara timnas Indonesia ditangani oleh STY menghadapi Timur Leste. Ciao.